Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, disebutkan demikian ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Lalu kita lompat ayat 9, dikatakan demikian. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namanya perjanjian. Perjanjian berarti ada dua pihak, minimal dua pihak di sana. Pihak pertama dan pihak kedua, itu minimalnya. Nah, dan kita melihat di sini saudara-saudara, masing-masing pihak dituntut hal-hal yang harus dilakukan untuk teguhnya, untuk tegaknya satu perjanjian. Maka kedua pihak harus melakukan tugas kewajiban mereka masing-masing. Kalau ada salah satu pihak yang mengabaikan atau ingkar saudara-saudara terhadap tugas dan tanggung jawabnya, maka tentu saja perjanjian itu menjadi batal dengan sendirinya. Inilah yang terjadi, inilah yang dilakukan oleh Allah dengan Abraham, termasuk juga oleh Allah bersama dengan keturunan Abraham secara rohani. Keturunan Abraham secara rohani, yaitu saya dan saudara. Allah mengikat perjanjian antara Allah sendiri dengan manusia. Saudara-saudara, perjanjian ini sesuatu yang luar biasa, diinisiasi oleh Allah sendiri. Jadi kalau kita melihat di sini, inisiatif dari perjanjian itu adalah Allah sendiri. Bukan dari Abraham, tetapi dari Allah sendiri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Disebutkan pertama-tama saudara-saudara, Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, lalu aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau." Luar biasa. Sekali lagi, inisiasi dari perjanjian ini dilakukan oleh Allah sendiri, bukan dari pihak Abraham, tetapi melibatkan kedua pihak, yaitu Allah dengan manusia, dalam hal ini Abraham. Dari pihak Allah jelas dikatakan, "Aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak," dan seterusnya. Berkat-berkat untuk hidup di dunia ini, satu berkat yang luar biasa. Kemakmuran, kejayaan, nama besar, itu dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dalam perjanjian ini. Tetapi juga saudara-saudara, dari pihak Abraham harus memegang teguh satu perjanjian dengan Allah. Harus dilakukan, yaitu sunat. Disebutkan sunat. Nah, bagi kita orang percaya, orang Kristen, perjanjian baru, saudara-saudara, apakah makna sunat itu? Di dalam kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-24, ayat yang ke-28 mulai, firman Tuhan berkata begini, "Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia,
melainkan dari Allah. Pertama disebutkan oleh firman Tuhan, sunat perjanjian baru adalah sunat secara rohani, bukan secara jasmani lagi. Kalau orang disunat secara jasmani itu silahkan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat rohani. Hubungan kita dengan Tuhan adalah sunat rohani yang harus dilakukan. Lalu kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 19, firman Tuhan berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Ini dalam perjanjian baru. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Jadi sunat di dalam hati itu, sunat di dalam hati yang dimaksud dalam kitab Roma itu adalah mentaati firman Tuhan, mentaati hukum-hukum Allah. Sunat secara jasmani, disunat atau tidak disunat secara jasmani, bagi Allah, bagi Tuhan gak ada urusan, gak ada masalah, gak penting kata Alkitab. Tetapi yang penting di hadapan Tuhan adalah apakah kita mentaati hukum-hukum Allah atau tidak. Hukum-hukum Allah atau tidak. Lalu kemudian kita lihat di dalam kitab Kolose, saudara-saudara, Kolose pasal yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-11, disebutkan demikian. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan dalam beberapa ayat ini, di dalam ayat 11, 12, 13, 14, maka kita melihat saudara-saudara, Paulus, firman Tuhan menjelaskan bahwa sunat secara rohani itu ialah penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan akan tubuh yang berdosa sesudah dibaptis. Sesudah dibaptis, baptisan adalah satu pernyataan kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia bahwa kita menjadi milik Kristus, bahwa kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu baptisan, makna baptisan, sebuah pernyataan, pengumuman, proklamasi di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini bahwa kita menjadi milik Kristus, bahwa kita menjadi umat kerajaan sorga. Dan itu harus diikuti dengan penanggalan akan tubuh yang berdosa. Artinya tadi mentaati hukum-hukum Allah. Itulah meterai tanda kepercayaan kita. Tanda iman kita. Sebagaimana sunat sebagai meterai kepada Abraham. Abraham sebelum dia disunat, dia sudah percaya kepada Allah. Tetapi kemudian kepercayaan itu dimeteraikan dengan tanda sunat. Iman kita pun, saudara-saudara, kepada Yesus Kristus dimeteraikan pertama dengan baptisan air, dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus, dan juga tanda pengesahan dari iman kita itu adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Saudara, janji Tuhan jelas bagi kita. Perjanjian antara Allah dengan manusia, termasuk saya dan saudara, jelas. Dari pihakku, kata Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, dan seterusnya. Tetapi dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Apa perjanjian itu? Sunat. Sunat, yaitu pertobatan, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ketika kita telah dibaptis, menyatakan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus taat kepada firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Itulah sunat sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu dalam rasa syukur. Tuhan, terima kasih kami kembali berada di akhir pekan ini. Ini sebuah anugerah yang besar yang kami terima dari Tuhan. Tuhan,
Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau terangi hati dan pikiran kami semua, sehingga kami menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu, mentaati hukum-hukum Allah. Itulah sunat sejati di hadapan Tuhan. Itulah hal yang paling penting di hadapan Tuhan. Tuhan, genapkanlah perjanjian-Mu dalam hidup kami, yaitu berkat-berkat Allah dilimpahkan di dalam hidup kami, dan berikan kami kekuatan oleh roh dan firman-Mu untuk kami mentaati firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.